Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini edukasinya masih tentang pengobatan orang yang terkena santet dan guna-guna, terkena sihir, dan orang kesurupan atau tertempel makhluk-makhluk gaib atau sejenis jin. Begini saudaraku ya, pengobatan itu untuk mengobati orang-orang yang terkena teluh, guna-guna, pelet dan sebagainya itu saudaraku ya, itu banyak juga jenisnya. Namun yang harus digarisbawahi saudaraku ya, penanganannya harus pas. Dan terkadang juga ada yang bisa, ada juga yang medianya kalau kurang pas ya gak sembuh saudaraku. Dan saya juga akan cerita sedikit ya saudaraku. Dulu itu saya juga pernah ditelepon sama murid saya saudaraku. Murid saya itu pernah belajar tentang ya pengobatan seperti itu. Dan ada tetangganya itu yang kesurupan saudaraku, dibawa ke tempat murid saya. Orangnya waktu itu pas keluar saudaraku ya, itu ditelepon, akhirnya pulang saudaraku, dimintai tolong buat mengobati orang yang kesurupan itu tadi. Dan akhirnya diobati murid saya saudaraku. Namun murid saya waktu itu ke belakang atau ke dapur karena yang kesurupan itu ada di rumahnya, di ruang tamu saudaraku. Dan saya ditelepon juga sama murid saya, dimintai tolong biar ngasih tahu caranya. Padahal waktu itu sudah saya ajarkan, meskipun tidak banyak, namun ya alhamdulillah bermanfaat saudaraku. Dan waktu itu saya suruh saudaraku, karena murid saya itu pernah saya bekali sama batu badar tidar. Dan murid saya juga bilang, guru itu kalau pakai bulu kambing hutan itu seperti guru itu kan malah kelihatannya gimana gitu guru gitu. Namun saya bilang itu pakai aja badar tidar, nanti takutnya apa ya, doamu kalau kurang pas takutnya nanti malah nggak sembuh kan ya, repot juga. Pokoknya yang penting intinya itu nanti orangnya langsung biar sembuh, biar apa ya, normal lagi lah, saya bilang seperti itu. Dan akhirnya bener saudaraku, batu tidarnya itu dimasukkan ke air, saya suruh baca wasilah. Ya alhamdulillah diminumkan ke orang yang kesurupan itu, langsung seketika itu sembuh saudaraku. Seperti itu. Ya saya juga ya alhamdulillah, dan murid saya itu ya akhirnya lumayan terkenal saudaraku, karena orang itu kan apa ya, belum pernah ngobati orang sama sekali sebelumnya. Namun alhamdulillahnya ya itu tadi sembuh. Kalau pengobatan orang kesurupan saudaraku itu bisa juga dengan batu tidar yang asli saudaraku. Itu dia multifungsi tuahnya. Namun kalau dari bulu kambing hutan itu
Setahu saya itu cuma kesurupan saudaraku bisanya. Jadi kalau diminumkan itu apa ya, jin yang ada di tubuh itu kayaknya tidak kerasan akhirnya keluar saudaraku. Bisa sembuhnya di situ. Dan kalau pakai ilmu Jawa itu ya saudaraku ya, yang jenis mantra-mantra sakti itu bisa juga pakai kulhu sungsang. Kalau kita punya ilmu kulhu sungsang itu bisa dipakai buat mengobati. Dan masih juga banyak kok saudaraku, kayak seperti ilmu jamus kalimosodo itu bisa. Dan ada juga yang pakai dibacakan ayat kursi itu juga bisa saudaraku. Namun terkadang sampai dibacakan ayat kursi itu sampai selesai, yang kesurupan itu nggak sembuh-sembuh juga ada gitu loh. Jadi pada intinya ya saudaraku ya, untuk menjadi seorang spiritual yang benar-benar mumpuni itu tidaklah mudah saudaraku. Karena apa? Karena harus benar-benar orangnya itu istiqomah. Karena apa ya? Karena biasanya spiritual seperti itu banyak dimintai tolong, berbagai problem, berbagai masalah, dan banyak lagi. Karena apa ya? Setiap orang-orang yang datang itu punya permasalahan tersendiri. Ada juga yang gak akur sama istrinya, ada juga yang urusan rezeki, ada juga yang kepengen apa ya, ini itulah bahasanya, pokoknya banyak lah. Tapi kalau saya pribadi saudaraku ya, asal niatnya buat kebaikan, selama saya bisa ya akan saya doakan, intinya seperti itu. Dan untuk pengobatan itu tadi saudaraku ya, banyak juga kok saudaraku ya, banyak juga medianya. Kalau orang-orang kuno itu biasanya kalau buat mengusir jin setan itu ada juga yang menggunakan sapu kawak. Sapu kawak itu lidi yang sudah lama saudaraku, itu juga bisa. Namun ada cara-caranya tertentu saudaraku, ada cara-caranya tertentu. Tapi yang jelas saudaraku ya, setiap pengobatan apapun itu juga mintanya sama Allah, tidak asal sembarangan. Makanya kalau ada orang dikit-dikit ini itu, orang seperti itu ndak pengalaman bahasanya. Meskipun tidak pakai ruqyah, namun kalau niatnya baik, mintanya sama Allah kan sah-sah saja. Kalau buat saya pribadi seperti itu. Karena saya dulu belajarnya juga sama orang-orang alim, orang-orang yang memang apa ya, ahli di dalam bidang agama saudaraku, kiai-kiai besar. Tidak asal bahasanya apa ya, belajar itu tidak. Karena apa? Karena orang yang biasanya sering gembor itu kan di medsos, yang merasa ilmunya hebat, biasanya orang-orang seperti itu belajarnya saudaraku ya, belajarnya itu cuma baca buku, tidak langsung ke orang. Kebanyakan seperti itu saudaraku. Karena dari dulu saudaraku saya sudah apa ya, terjun langsung. Orang itu tak kira memang apa ya, pernah belajar kemana-kemana ke tempat apa ya, orang-orang yang ahlinya seperti itu. Ternyata tidak juga kok saudaraku, cuma baca-baca buku. Padahal orang berguru itu kan harus ada gurunya ya saudaraku. Kalau berguru nggak ada gurunya kan sama saja berguru sama setan malah. Orang seperti itu kadang aneh saudaraku ya. Dia kepengen apa ya, menonjolkan dirinya, namun tidak mau mengakui kemampuan orang lain itu.
sangat bahaya. Kalau saya pribadi tidak, saudaraku. Orang punya kemampuan itu pasti orang itu disayang sama Allah, saudaraku. Karena apa? Karena dengan ridhonya orang itu punya kemampuan khusus. Tanpa ridhonya itu manusia itu tidak bisa apa-apa. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, saudaraku, itu tadi ya, saudaraku ya. Kalau soal pengobatan orang terkena salib guna-guna itu banyak media dan sarananya. Namun yang harus diingat, bila di antara saudaraku punya batu badar tidar yang asli ori, itu sangat bagus dan sangat bisa dimanfaatkan buat pagar diri, biar terhindar dari santet dan guna-guna itu tadi. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasinya kali ini. Semoga lebih bermanfaat buat saudara-saudara kita yang awam. Salam rahayu-rahayu, salam hormat, saya Gus Edi.